Perlu saya sampaikan bahwa ada 10 menit Pak Arwan, Bapak menyampaikan presentasi dan berbagi slide. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian atau seminar hasil penelitian yang penanggung jawabnya beralih ke Bapak Adi Arwan Alimin. Perlu saya sampaikan bahwa ada 10 menit Pak Arwan, Bapak menyampaikan presentasi dan berbagi slide atau share screen kepada kita semua pada saat dipersilakan itu 10 menit. Kemudian tim yang lain juga akan memberi masukan peserta dan demikian juga masing-masing 10 menit akan diberi kesempatan kepada tim penelaah untuk memberi masukan. Mulai sekarang saya beri kesempatan kepada Bapak Adi Arwan Alimin untuk menyampaikan tentu ringkasan hasil penelitiannya. Saya akan sampaikan, tegur kalau nanti sudah melewati waktu. Ya, silakan Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan Allah SWT kepada kita semua sehingga dapat menghadiri acara ini. Dan pertama-tama saya ingin menyampaikan penghormatan kepada Bapak Dr. Sulaiman, Bapak Ibu penguji dan seluruh peserta atau hadirin yang ada di forum ini. Baiklah, saya akan menyampaikan slide atau paparan materi dari hasil penelitian yang telah kami laksanakan. Yang pertama, bahwa judul dari penelitian yang saya lakukan ini adalah strategi pengembangan sumber daya manusia di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang kami laksanakan sejak bulan September sampai Oktober kemarin, atau sekitar Oktober sampai Desember 2021 kemarin. Ini dilaksanakan di kantor KPU Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Kenapa saya memilih judul ini? Karena saya peneliti memandang bahwa diskursus atau pembahasan mengenai sumber daya manusia itu semakin menarik seiring kemapanan atau perspektif pegawai yang sebagai aset dan bukan sebagai faktor produksi, atau pergeseran sudut pandang ini yang sangat bermakna dalam mengangkat martabat nilai-nilai kemanusiaan organisasi publik maupun swasta. Ya, kemudian alasan penting lain yang ingin saya sampaikan bahwa tema penelitian ini menjadi bagian dari kajian saya atau pekerjaan saya selama beberapa tahun terakhir berada di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu fungsioner yang banyak bergelut atau bersentuhan dengan sumber daya manusia yang saya bidani. Nah, saya langsung saja mungkin Bapak Ibu penguji ke rumusan masalahnya, bahwa penelitian ini ingin menemukan bagaimana gambaran faktor internal atau kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan sumber daya manusia di kantor KPU provinsi. Kemudian rumusan yang kedua adalah
bagaimana kita mengetahui gambaran faktor eksternal atau peluang dan tantangan pengembangan SDM di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan yang ketiga adalah bagaimana sesungguhnya strategi pengembangan SDM di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat. Nah, kemudian sesuai dengan permasalahan yang penulis sampaikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dari 3 rumusan masalah yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, jadi manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah agar dapat menjadi pertimbangan penting bagi jajaran kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat secara khusus berkaitan dengan penguatan strategi pengembangan SDM. Kemudian ingin memberikan kontribusi positif kepada kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam implementasi strategi pengembangan SDM bagi penguatan dan mekanisme kerja secara umum. Kemudian secara praktis hasil penelitian ini juga semoga dapat menjadi acuan bagi pihak kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam mengoptimalisasi strategi pengembangan SDM bagi upaya peningkatan kualitas kerja. Yang keempat, ingin memberikan sumbangan kepada peneliti selanjutnya atau pegawai lainnya yang untuk memperdalam kajian tentang peran strategi pengembangan sumber daya manusia. Untuk tinjauan pustakanya, saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa secara etimologis strategi itu berasal dari turunan kata dalam bahasa Yunani, yaitu strategos atau strategus yang berarti kekuatan militer dan pada zaman demokrasi di Athena. Ya. Jadi misalnya Carpon Clausewitz, ya, salah seorang ahli strategi dan peperangan mengatakan bahwa strategi sesungguhnya merupakan penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Nah, jadi bahwa inilah rangka konsep yang saya ajukan mengenai konsep pengembangan SDM di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan metode analisis SWOT. Ya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentu kualitatif, ya, karena saya mengandalkan hasil wawancara terhadap seluruh jajaran sekretariat di kantor KPU, khususnya pegawai yang organik. Kemudian ada studi dokumentasi, kemudian arsip-arsip yang ada, kemudian laporan hasil wawancara dan dokumentasi lain yang terkait dengan permasalahan ini dilaksanakan di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian seperti yang saya sampaikan ada di lampiran saya, Pak. Mungkin saya mohon maaf karena tidak saya lampirkan di tesis hasil yang saya kirimkan. Ini adalah narasumber atau informan yang menjadi narasumber dari penelitian ini. Kemudian fokus utama penelitian ini tentu adalah strategi pengembangan SDM dengan fokusnya adalah faktor internal, faktor eksternal, dan strategi pengembangan SDM. Kemudian teknik analisis data atau teknik pengembangan data yang dilakukan adalah dilakukan dengan cara editing, ya, penulis kembali setelah melakukan sejumlah wawancara dan membaca sejumlah referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis kembali mengoreksi, menuliskan dan mengoreksi sehingga kelengkapan data dan kejelasan serta keseluruhan dapat diketahui. Kemudian ada deskripsi atau uraian data yang disusun kembali yang secara sistematis. Kemudian yang ketiga adalah kategorisasi, peneliti mengelompokkan data penelitian berdasarkan permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis. Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, dapat identifikasi faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan atau kegagalan suatu usaha. Ya, itu yang menjadi pendekatan atau analisis yang saya gunakan, sehingga faktor-faktor yang peneliti kemudian dirangkum ke dalam matriks IP atau International Factor Evaluation dan matriks EV atau External Factor Evaluation untuk mengetahui faktor mana yang punya pengaruh besar atau kecil terhadap pengembangan sumber daya manusia di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat. Saya ingin menggambarkan bahwa kekuatan dalam analisis pengembangan sumber daya manusia di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat ini, yang pertama, KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri,
kemudian memiliki pengalaman panjang sebagai penyelenggara pemilu. Yang ketiga, secara yuridis KPU memiliki mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu. Kemudian yang keempat, reformasi birokrasi yang telah dicanangkan. Yang kelima, kesempatan pendidikan formal dan diklat untuk meningkatkan kapasitas tata kelola pemilu. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa secara khusus untuk sekretariat KPU di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat, itu ada pengiriman staf sekretariat untuk mengikuti program pasca sarjana di sejumlah perguruan tinggi yang bekerjasama dengan KPU dalam program tata kelola pemilu. Kemudian kekuatan yang lain di KPU adalah hubungan yang baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan atau stakeholder. Nah, kemudian ada kekuatan yang lain di KPU, yaitu adalah partisipasi pemilu atau pemilihan di Sulawesi Barat selama ini hingga tahun 2022 kemarin itu selalu tinggi. Dan alhamdulillah Sulawesi Barat selalu masuk dalam kategori 10 provinsi dengan partisipasi tertinggi. Kemudian kelemahan pengembangan sumber daya manusia di kantor KPU Sulawesi Barat. Yang pertama, ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengarah kepada inefisiensi kinerja organisasi. Kemudian yang kedua, kelemahan kedua, efektivitas pelaksanaan SP yang belum maksimal. Lalu overlappingnya program dan kegiatan antar unit selama ini sampai ini ingin saya sampaikan kepada penguji atau para peserta bahwa overlapping program yang saya maksud ini sampai penelitian ini dilakukan. Ya, karena proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi yang masih lemah. Kemudian pegawai memiliki persepsi yang berbeda akan tugas dan fungsi organisasi. Kemudian selanjutnya jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Ya. Tingginya disparitas kompetensi pegawai, sistem pengawasan dan pengelolaan anggaran yang lemah, dan pagu anggaran yang belum memadai. Berdasarkan analisa di atas, dan didapatkan bahwa kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata kelola pemilu memiliki pengaruh penting dalam kekuatan pada faktor pada kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat, dan yang paling penting di antara lainnya, sedangkan kelemahan tingginya disparitas kompetensi pegawai merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada pengembangan SDM. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata kelola pemilu memiliki pengaruh penting dalam kekuatan pada kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat, dan tingginya disparitas kompetensi pegawai merupakan kelemahan yang sangat berpengaruh pada pengembangan SDM di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian kesimpulan kedua, potensi pengembangan SDM merupakan faktor paling berpengaruh dalam peluang pada pengembangan SDM di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat, dan pengurangan anggaran akibat COVID-19, ya, karena penelitian ini dilaksanakan dalam tahun di mana COVID ini masih meninggi di Sulawesi Barat, merupakan ancaman yang sangat berpengaruh pada pengembangan SDM di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat. Ya. Yang ketiga, berdasarkan analisis internal dan eksternal, pengembangan SDM pada kantor ini berada pada sel sedang atau rata-rata, atau sel 5 pada kuadran yang bisa dilihat di lampiran yang merekomendasikan pada posisi mempertahankan dan memelihara. Jadi berdasarkan hasil dari matris internal dan eksternal serta penentuan grand design strategi, didapatkan peta posisi kekuatan pengembangan sumber daya manusia di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat berada di kuadran 1, atau strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Saran dari penelitian ini, yang pertama, pegawai atau staf kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat sangat perlu diberi kesempatan yang seimbang untuk memperoleh kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas bagi peningkatan mutunya sebagai bagian utama dari penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat. Program pendidikan lanjutan di masa datang sangat penting ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, staf atau karyawan khususnya organik di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat diharapkan antusias mengikuti pelatihan atau diklat yang berkaitan dengan
peningkatan kapasitasnya agar dapat mengurangi disparitas sumber daya manusia di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat. Peluang untuk meningkatkan kualitas SDM ini harus diberikan kepada setiap karyawan dengan mempertimbangkan urgensi dan tugas pokok masing-masing di masa mendatang. Saran yang terakhir, melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh temuan selanjutnya yang lebih berkualitas untuk meningkatkan strategi pengembangan SDM di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih, Pak Dr. Ya, silakan siapkan catatannya. Segera kita sukan.